Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Hadirin para bapak, para ibu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari ini masih di halaman 150 ya, halaman 150, hadis ke 1039, baris ke-7 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi ila ghairi amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ma jalasa qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa nadahum munadin minas samai qumu maghfuran lakum. Rawahu Diya'u an Anas. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ma jalasa qaumun, ma tidaklah jalasa duduk qaumun suatu kaum, yadhkuruna Allah ta'ala yang ia mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, illa kecuali nadahum memanggil mereka munadin yang memanggil minas samai dari langit. Qumu bangunlah kalian maghfuran lakum dalam keadaan telah diampuni dosa kamu. Rawahu Diya' an Anas, hadis diriwayatkan oleh Imam Diya' an Anas dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Para bapak, para ibu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke 1039. Ya, hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih tahu kami kita semuanya. Ya, apa kata Rasulullah? Ma jalasa qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa nadahum munadin. Tidaklah duduk suatu kaum, ya, tidaklah duduk suatu kaum, berkumpul suatu kaum yang mana dalam perkumpulannya itu dikatakan yadhkuruna Allah ta'ala, dia mengingat Allah ta'ala. Apa kata Nabi? Nadahum munadin minas sama. Ya, ketika kaum itu berkumpul mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan terdengar, ya, bagi mereka panggilan dari orang yang memanggil minas samai dari langit. Jadi kalau kita kumpul mengingat Allah, itu akan terdengar panggilan dari langit. Apa panggilannya? Kata Rasulullah, panggilannya itu adalah qumu maghfuran lakum. Ya, bangunlah kamu, ya, bangunlah kamu, dosa kamu telah diampuni. Ini apa? Ini menunjukkan keistimewaan, kehebatan daripada yang namanya majlis zikir, majlis ilmu, majlis yang di dalamnya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kayak kita, tuh, kayak kita nih. Kita di sini ngapain Bu? Kita mau ngaji. Ya, kita ke sini mau ngaji. Yang kita kaji apaan? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Tuh, ya. Kita bahas hadis-hadis Nabi, mengingatkan bagaimana perkataan-perkataan Nabi, akhlak-akhlak Nabi, ucapan-ucapan Nabi. Ini secara langsung kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ternyata akhlak Rasulullah begini. Oh, adab Rasulullah begini. Oh, adab Islam begini. Nah, ini adalah termasuk yadhkurunallaha ta'ala. Ya. Banyak perkumpulan-perkumpulan yang mengingat nama Allah. Ya, makanya kita bingung. Ada orang tahlilan dibilang apa? Dibilang bid'ah, ade-ade. Padahal di tahlilan itu kita ngapain? Kita ingat Allah. Kita ingat Allah. Ya, di tahlilan kita baca la ilaha illallah, kita baca Al-Qur'an, ya. Kita silaturahim. Tuh. Ya, itu tahlilan. Kita maulid begitu juga. Kita maulid, kita mengingat Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita pikir di mana bid'ahnya kita? Ya, dari mana bid'ahnya? Kenapa? Karena kata Rasulullah semuanya ingat kepada Allah. Ya. Kadang-kadang tahlilan bid'ah, ulang tahun enggak. Kan lucu ya, ulang tahun enggak. Ya, wah, kampanye enggak yang bilang bid'ah kampanye. Ulang tahun enggak ada yang bilang bid'ah. Pas kita maulid dibilang bid'ah. Dibilang tahlilan kita tahlilan dibilang bid'ah. Udah biarin dah dia. Kita jangan ikut-ikutan, biarin aja dah dia. Intinya apa? Buat kita semuanya majlis yang di dalamnya ingat kepada Allah itu adalah majlis yang baik. Yang Rasulullah SAW katakan, tidaklah berkumpul suatu kaum di balik majlis itu kecuali dipanggil daripada langit, apa antum? Dibilang kumu, bangunlah, dosa kamu udah diampuni sama Allah. Kira-kira beruntung gak Bu? Beruntung gak? Beruntung Pak kita duduk di majlis taklim. Ya, beruntung kita duduk di majlis ilmu. Ya, kenapa? Walaupun sesaat, insya Allah dosa kita diampuni sama Allah. Entar kita bangun, ini diampuni kita. Bahkan aktivitas kita yang kita lakukan di dalam majlis dalam rangka ingat kepada Allah itu dicatat sebagai amal ibadah. Itu dicatat sebagai pahala buat kita. Semuanya pahala buat kita. Ya, mata kita yang melihat kitab dicatat sebagai pahala. Telinga kita yang dengerin ilmunya Allah dicatat sebagai pahala. Tangan kita yang bawa kitab dicatat sebagai apa? Pahala. Kaki kita, badan kita duduk di majlis taklim dinilai sebagai pahala. Tuh, seluruh yang kita lakukan di dalam majlis ilmu itu semuanya nilainya pahala. Besar pahalanya. Ya, bahkan kata Rasulullah dalam hadis lain, ya, tidaklah berkumpul suatu kaum kecuali dia ingat kepada Allah, dikatakan illa haffat alaihumul malaikah, kecuali itu orang tersebut dilindungi oleh malaikat, berada di bawah naungan malaikat. Ini kalau kita bisa lihat di baku, ya, ini kita duduk di majlis ilmu ini malaikat berkerumun sama kita. Sayangnya kita nggak bisa lihat. Ya untungnya lagi malaikat itu gak kelihatan. Kalau kelihatan kayaknya kita gak muat. Ya, itu haffathumul malaikat. Ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan liputi itu namanya rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun, ya, diturunkan bagi orang yang menuntut ilmu yang hadir di majlis taklim, majlis zikir, apa? As-sakinah.
ketenangan. Ketenangan. Kira-kira kita kalau duduk di masalah hati kita tenang gitu? Tenang gak Pak? Tenang. Bahkan utang kita ingat. Utang kita nggak ingat. Saking apanya tuh? Saking tenangnya. Saking tenangnya Allah udah kasih reward dalam hati kita. Tuh. Ya ada muka di luar kita puyeng lagi, ya karena udah di luar. Bukan di majlis ilmu lagi, bukan di majlis zikir lagi. Tapi ketika di majlis zikir, Allah kasih tenang. Udah jangan bingung, majlis zikir aja. Ya, majlis zikir. Ya. Apalagi orang yang duduk di majlis taklim itu, di majlis zikir katanya, wa dzakarallahu biman indahu, dan Allah akan sebutkan dia di sisi malaikat yang ada di langit. Allah akan ceritain di hadapan malaikat yang ada di langit itu tentang apa? Orang yang zikir kepada Allah. Ya, bahasa kita malaikat lihat hamba-hambaku di dunia. Kenapa? Dia semuanya ingat kepada dia lagi pada ibadah kepada itu. Orang yang apa itu? Yang duduk di majlis zikir. Dia majlis zikir ini umum. Intinya majlis zikir itu adalah majlis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun apa namanya, yang penting majlis zikir udah ilmu, untuk ilmu majlis zikir. Kenapa? Ya di sini kita ingat tentang ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih Bapak Ibu, ya Alhamdulillah kita masih bisa hadir di majlis ilmu, majlisnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan ya kita luput, ya seenggaknya seminggu dah sekali ada yang kita duduk di majlis ilmu. Ya enggak seminggu sekali, seminggu dua kali, enggak seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, enggak seminggu 3 kali, seminggu 4 kali. Nah, itu artinya apa? Nih, ya perbanyak pahala ganjaran kita. Ya, kenapa? Karena di sinilah ya salah satu ladang daripada pengampunan dosa kita. Ya, dosa kita. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya dikatakan idza marartum bil yadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman surga, maka mampirlah. Sahabat bingung, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apakah taman surga itu di dunia ya Rasulullah? Bang, di dunia ini udah ada taman surga. Bahasa gitu. Ya. Bukan taman surga nanti di akhirat, memang di dunia ini udah ada. Kata Rasulullah, ada. Apa? Majalis zikir. Yaitu majlis zikir. Majlis yang kita ingat di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum kita nanti masuk ke surga beneran di akhirat, biasanya masuk ke taman surga dunia. Ini kan kita pengen masuk surga nanti di akhirat, tapi di dunia ogawe. Bahasa itu latihan. Latihan bagaimana mau bisa. Biasain dulu di dunia ini masuk ke taman ilmu, masuk ke taman surganya Allah yang ada di dunia. Insya Allah nanti di akhirat bisa masuk ke taman surga benar. Ini pengennya surga di akhirat, tapi di dunia bagaimana bisa? Makanya kita bersyukur kepada Allah masih dimudahkan langkah kita untuk bisa hadir dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita mudah-mudahan kelak nanti kita sudah berkumpul di taman surganya beneran. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi orang yang ada di majlis zikir, majlis ilmu, kalau dia bangun dosanya diampuni sama Allah. Dosanya diampuni. Sehingga apa? Coba orang kalau pulang dari majlis ilmu bukannya cerah-cerah apa ini?
girang, girang. Apalagi laki-laki nyenguk dia makan dah. Wah ketawa udah tinggal tahan Tuhan. Bagaimana tinggal lonjol. Itu girang semuanya. Kenapa? Karena dosanya udah diampuni sama Allah. Udah habis dosanya, plus sudah. Yang tadi kita bawa dari rumah dosa kita hadir di majlis taklim, di majlis zikir, habis semua dosa kita. Pulang, udah nggak bawa dosa. Ya, pulang nggak bawa dosa lagi ke rumah. Udah habis dosa kita. Tuh, ya. Untungnya hadir di majlis ilmu. Tapi sebaliknya, kalau kita hadir di majlis Allah, majlis yang melupakan kita sama Allah, itu akan membawa dosa buat kita. Ya, majlis yang di dalamnya sama sekali kita nggak ingat sama Allah. Ya, majlis yang sekali kita nggak ingat sama yang namanya akhirat. Ya, kita ketawa aja dah, kita pura-pura aja dah. Nah ini namanya majlis dosa. Ya, kenapa dosa? Karena kita udah menyia-nyiakan umur kita. Ya. Jadi walaupun berapa saat, walaupun berapa menit, itu umur kita akan terbuang sia-sia begitu aja tanpa mengingat Allah. Sehingga kenapa kita hadir di majlis taklim, kita hadir di majlis ilmu, kita hadir di majlis zikir, dosa kita diampuni. Karena di sini enggak ada yang terbuang sia-sia. Enggak ada yang terbuang sia-sia. Kita kedik aja di sini dapat pahala. Kedik kita di majlis ilmu dapat pahala. Kenapa? Dihitung sebagai ibadah kita. Kita nafas di sini dicatat sebagai apa? Dicatat sebagai pahala. Kenapa? Karena kita nafas kita di dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita nafas di majlis ilmu kira-kira berapa Bu? Entah dari kita masuk tadi itu kita sampai pulang berapa kali nafas kita? Hah? Ada yang bisa apa habis kita? Ngap-ngapan kita? Berapa kali dari kita masuk sampai kita pulang? Nggak ada yang bisa hitung, banyak, udah banyak. Itu dicatat sebagai apa? Sebagai ibadah, sebagai pahala. Kenapa? Karena kita habiskan nafas kita keluarkan nafas kita dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira banyak ya pahala kita? Banyak ya Bu? Alhamdulillah banyak. Ya, berarti kalau banyak kan orang yang haus pala, apa pengen lama, apa pengen cepat di majlis taklim. Pengen lama, apa cepat majlis taklim. Dia bingung lah. Iya kan? Dia bingung. Kalau lama ngantuk, kan gitu. Kalau lama ngantuk. Kalau cepat, pahalanya dikit. Iya. Padahal apa yang kita dapat Allah, kata Rasulullah maghfuran, ya, diampuni dosa kita. Kalau kita hadir di majlis hadir di majlis taklim, ya, sehingga jangan kita hadir, kalau kita jalannya aja sudah dicatat sebagai apa? Kalau dia meninggal di dalam fisabilillah. Dianggap jihad di jalan Allah. Kenapa jihad? Karena tadi ya, dia membela agama Allah. Ini artinya apa pentingnya namanya majlis zikir, majlis ilmu. Ya, makanya ya, sisain waktu kita untuk bisa hadir di majlis zikir, di majlis ilmu. Kenapa? Karena besar pahalanya. Jangan kita habisi dulu kita di majlis-majlis yang enggak karuan bahasa kita. Ya, majlis yang menyia-nyiakan umur kita. Kita kongko sono, kongko sini, ngobrol sono, yang enggak ada apa ini, enggak ada manfaatnya.
Kalau nggak ada manfaatnya, lebih baik kita apa? Kita hadir di majlis ilmu, hadir di majlis itu. Ya. Nah ini Bapak Ibu, jadi besar pahalanya kita duduk di majlis ilmu. Tetapi nih, ya, kadang-kadang udah banyak pahala yang kita kumpulin, ya, dengan sebab kita hadir di majlis ilmu nih, dosa kita udah diampuni, bahasa kita ini ntar kita pulang bawa bekarung-karung yang namanya pahala. Ini bekarung-karung pahala kita bawa, dosa kita udah diampuni, tapi kadang-kadang apa? Di jalanan kita bocorin lagi. Ya Bu ya, di jalanan kita bocorin lagi. Kita kumpulin si pahala, kita duduk di sejam 2 jam di majlis taklim, dosa kita diampunin. Kadang-kadang sampai rumah udah habis tuh, udah enggak ada pahala kita, udah bocor pahala kita, udah hilang pahala kita. Ya, ini harus kita jaga, kita jaga. Kenapa bisa hilang? Kadang-kadang tanpa sadar kita pulang dari majlis taklim, di jalanan sampai rumah kita ngobrolin orang kan. Ibu ya, ada yang begitu? Alhamdulillah enggak ada. Iya, langsung pulang alhamdulillah, langsung pulang. Ntar ketemu lakinya digongkol lagi. Iya, digongkol lagi sama lakinya. Ya kalau gongkol yang dari dosanya sih nggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi ini kadang-kadang jaganya Bapak Ibu, jaganya lagi jalan mau pulang, kita ceritain orang, apa? Malu gak lihat tadi, mbok bajunya kayaknya norak banget tadi. Iya, warnanya kayaknya dia masuk tuh menceroknya. Anjing kita tahu apa ya? Gua aja lihatnya bingung. Kan begitu, ya? Kayaknya yang gak enak banget lihat itu orang. Dia gak tahu kan warnanya, ya warnanya, ya temen deh. Timbangin, memang punya kuper orang pergaulan. Malu gak tahu nih. Nah, akhirnya apa? Bisa dosanya. Habis dosanya dah. Iya. Yang laki-laki begitu juga. Iya. Yang laki-laki, wah, nyangkut dulu dah. Ya, kalau ibu-ibu kan langsung pulang. Kalau yang laki-laki habis berisik nyangkut dah. Iya, cuma pulang memang mau kemana sih, itu masih gini, masih jam 8, sini dulu kok. Kan masih banyak yang jalan pulang kerja. Jalan. Iya, akhirnya apa? Tuh, ampunannya ke apa rumah. Pahalanya udah habis di tengah jalan udah habis duluan tuh pahalanya. Nah, ini jangan rugi, kita rugi. Pahala gampang, tapi ngilanginnya lebih gampang. Ya, makanya kita hati-hati. Tuh, ya. Makanya kalau bisa hadir ke majlis taklim kapan aja kita sempat. Ya. Seminggu sekali bagus. Kita hadir majlis taklim seminggu sekali, alhamdulillah. Seminggu sekali, seminggu berapa hari? 7 hari. Ya, 1 hari kita buat hadir majlis taklim, 6 hari buat bikin dosa. Kira-kira untung apa tekor? Tekor. Iya, ada mazharim sehari, udah gitu 2 jam lagi. Itu paling lama 3 jam. Sisanya buat apa? Tadi. Nah, ini ya. Makanya kalau kita sempat waktu kita hadir di majlis taklim, hadir di majlis ilmu, makanya orang-orang tua kita dulu, masya Allah, ya, dia tahlilan, dia muludan, tahlilan, nggak rapi-rapi. Kenapa? Itu dalam rangka mempertahankan daripada pengampunan dosanya. Ya, dalam rangka mempertahankan daripada pengampunan dosa.
Tanya dia tahu kalau dia hadir di majlis taklim, hadir di majlis tahlil, hadir di majlis maulid, itu bangun dari situ dosanya diampuni sama Allah. Ini bagaimana caranya supaya pengampunan Allah ini jangan hilang dalam dirinya? Sehingga apa? Hadir kepada yang namanya majlis tahlil, hadir kepada yang namanya majlis tahlil, ya, majlis maulid. Supaya apa? Tadi, ya, biar dosanya tetap diampuni, biar pahalanya tetap banyak. Kalau kita kan kadang-kadang enggak, baru seminggu sekali aja hawanya udah, wah dosa gue udah diampuni, pahalanya udah banyak, sampai udah ngaji gitu. Padahal dia nggak ingat tadi 7 hari sehari buat ngaji, 2 jam sisanya buat apaan? Kebanyakan lalai kepada Allah. Kebanyakan kita buang usia kita, nafas kita di tempat-tempat apa yang tiada manfaatnya, yang gak digunainya. Sehingga apa? Tadi Allah bilang wal asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, kata Allah. Kenapa demi waktu? Karena banyak orang yang terjebak di dalam waktu. Dianggap menit ini sama menit ntar sama, padahal beda. Malam sekarang sama malam lupa besok dibilang sama, padahal beda. Ya, waktu yang udah lewat, bahkan detik yang udah terlewat itu berbeda dengan detik yang akan datang. Ya, itu beda. Semakin banyak waktu yang kita buang, maka semakin banyak usia yang kita sia-siakan. Makanya kata Allah, manusia dalam kerugian. Kecuali siapa? Kecuali orang yang beriman kepada Allah, orang yang beramal soleh, dan orang yang saling menasihati dalam kebenaran serta saling menasihati dalam kesabaran. Dia iman kepada Allah, kemudian dia beramal soleh, dia saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Setiap saat begitu dia lakukan, insya Allah waktunya nggak ada yang habis, nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang rugi buat dia. Kenapa? Karena semua waktu dimanfaati. Ya, makanya di sini Rasulullah ingatin, ya, hadir di masjid di majlis zikir, ya, di majlis zikir, majlis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sekali lagi Rasulullah katakan orang yang hadir di majlis taklim, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia hadir ke majlis zikir, ingat kepada Allah, maka ketika dia bangun dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadis selanjutnya 1040. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jumi'a syai'un ila syai'in afdalu min ilmin ila ilmin, rawahu Tabrani. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma jumi'a syai'un ila syai'in, tiada digabungkan sesuatu kepada sesuatu, afdalu yang lebih afdal, yang lebih utama, min ilmin ila ilmin, daripada digabungkannya ilmu dan sifat satu. Rawahu Tabrani, hadis riwayatkan oleh Imam Tabrani. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis selanjutnya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih tahu kami ini, ma jumi'a syai'un ila syai'in, ya,
tidaklah digabungkan sesuatu dengan sesuatu. Afdalu min ilmi ila ilmi, yang lebih afdal, yang lebih utama, yang lebih bagus, yaitu digabungkannya ilmu dengan sifat santun. Apa yang maksudnya? Di sini Rasulullah kasih tahu apa kita, ya. Kalau sesuatu digabungkan dengan sesuatu, ini kan sekarang lagi musimnya digabungin es, rasa cincau digabungin dengan kasih kopi, kan gitu ya. Namanya dia apa? Iya, pokoknya digabung-gabungin kan, gitu ya. Semuanya digabung-gabungin di apa itu? Jadi satu-satuin kan, ya. Gabungin merah dan putih, gabungin ini apa ini apa ini apa itu, ya. Itu namanya jumi'ah, digabungin, dikumpulin. Syai' ila syai', sesuatu sama sesuatu, ya. Nah kata Rasulullah, afdalu min ilmin ila ilmin. Tidak ada gabungan sesuatu dengan sesuatu yang lebih bagus, yang lebih hebat, yang lebih utama, melainkan ilmu digabungin dengan ilmu. Ilmu digabungkan dengan sifat penyantun. Bahasa kita, ilmu digabungin dengan yang namanya akhlak. Ya. Kalau ilmu digabungin dengan akhlak, itu adalah penggabungan yang paling bagus daripada seluruh penggabungan yang ada. Ilmu digabungin dengan akhlak. Kenapa di sini bahasanya ilmu penyantun? Penyantun itu nggak cepat marah, ya. Karena orang kalau udah marah, akhlaknya ada dia bakalan nggak ada udah. Orang kalau udah marah, udah gak punya akhlak. Makanya apa? Ilmu sama akhlak kalau digabungin, bahasa kita tok marokok, udah afdal, ya, paling utama. Akhlak dengan ilmu. Ilmu tanpa akhlak nggak ada nilainya. Begitu juga akhlak tanpa ilmu masih kurang di hadapan Allah, belum sempurna. Yang sempurna apa? Dia punya ilmu digabungkan dengan akhlak yang mulia, itu baru hebat. Ya. Bahkan Rasulullah SAW diutus sama Allah buat apa? Buat menyempurnakan akhlak. Ya. Bukan ilmu ame sholat, bukan. Bukan ilmu ame puasa, bukan. Ya. Bukan ilmu ama haji, bukan ilmu ama umroh, bukan ilmu ama sedekah, bukan. Tapi yang paling bagus adalah penggabungan ilmu dengan akhlak. Ya. Kenapa begitu? Karena tadi Rasulullah dikatakan saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak dulu. Baru disuruh sholat ke orang, baru disuruh puasa, baru disuruh zakat, baru disuruh haji. Ya. Yang pertama disuruh Rasulullah benerin akhlak orang-orang jahiliyah. Begitu juga penggabungan yang paling bagus ilmu dengan akhlak. Ya. Karena kalau ilmu dengan sholat dia nggak punya akhlak, kira-kira bagaimana? Bisa rusak tuh. Ilmunya banyak, sholatnya rajin, tapi dia punya akhlak, bisa jadi bajingan tuh. Ya kan? Wah, rajin banget sholatnya, pintar ngaji mulu, sholat mulu, puasa Senin Kamis rajin, umroh dia pulang. Dulu, kalau sekarang dia boleh.
Ya, corona masih. Haji tiap tahun. Sedekah, ya, hebat. Tapi dia punya akhlak. Waduh, bisa rusak orang. Bisa sombong. Bisa dia, bisa takabur. Mungkinnya apa? Akhlak. Akhlak. Bahkan Rasulullah SAW dipuji sama Allah. Apa ini? Akhlaknya. Bukan sholatnya, bukan. Ya, walaupun Rasulullah sholat sunnahnya itu sampai mata kakinya bengkak, Allah nggak bilang hebat kamu ya Rasulullah, enggak. Ya, puasanya rajin Nabi, Allah bilang hebat puasanya, hebat zakatnya, enggak. Tapi dalam Al-Quran Allah memuji Rasulullah, dikatakan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya kamu hai Rasulullah, kata Allah, la'ala khuluqin adzim, berada di atas akhlak yang paling mulia. Nabi dipuji sama Allah dengan sebab akhlaknya. Dengan sebab akhlaknya. Makanya wajar kata Nabi, penggabungan yang paling hebat ilmu dengan akhlak. Kenapa bisa begitu? Karena puncaknya ilmu adalah akhlak, Bapak Ibu. Sekali lagi, puncaknya ilmu adalah akhlak. Dikatakan al-ilmu bisudur, laisa bisudur. Ilmu itu di dalam dada, adanya. Di dalam jiwa orang, bukannya di buku, bukan. Artinya apa? Orang yang berilmu bisa ketahuan manfaat atau tidak ilmunya dengan kelihatan akhlaknya, dengan kelihatan akhlaknya. Baik akhlak bentuk ucapan, akhlak bentuk perbuatan, akhlak dalam tingkah lakunya, semuanya. Baik akhlak kepada Allah, akhlak sesama manusia, akhlak kepada binatang, kepada tumbuhan, seluruh makhluk hidup. Ya, ini menunjukkan bahwa orang itu punya ilmu. Jadi bukan orang punya ilmu itu orang yang rajin ngaji, bukan. Wah, yang apaan aja dihafal, apaan aja bisa, bukan. Tapi apa? Bisa kita lihat kemanfaatan ilmunya. Mana di antaranya adalah akhlak, adabnya. Adabnya bagus. Kan kadang-kadang ada orang pinter banget dah. Ya, bahasa Al-Qur'annya bagus. Kitabnya bisa, tapi lagunya songong. Lagu songong. Songong. Songong dan songong. Kalau songong apa lagi bahasanya? Iya, nyeluntur aja. Ketemu yang tua, nyelonong. Itu. Ada anak kecil main takol-takol aja. Iya, mulutnya nggak bisa dijaga. Tuh, sikapnya nggak bisa diikuti. Itu namanya songong. Padahal apa? Ilmunya banyak, kitabnya banyak, ngajinya di mana-mana aja. Tapi apa yang nggak ada? Akhlaknya nggak ada. Akhlaknya nggak ada. Hati-hati kita, hati-hati adab kita. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling utama adalah menyempurnakan akhlak. Kenapa? Karena akhlak yang paling utama, akhlak yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah, Ya, orang yang rajin ibadah tapi dia punya akhlak di hadapan Allah, nggak ada nilainya. Dia sholat, dia punya akhlak, nggak ada nilainya. Dia puasa, dia punya akhlak, nggak ada nilainya. Dia rajin sedekah, dia punya akhlak, nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena akhlak yang paling utama dalam Islam. Ya.
Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sayyidul mursalin, ya, penghulu daripada para rasul, karena akhlak yang dilihat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan dari ilmu yang wajib kita tuntut, ya, wajib ilmu agama yang kita pelajari, ilmu tauhid, ilmu fikih, terakhir ditutup dengan yang namanya ilmu tasawuf. Kan ilmu yang wajib kita pelajari tiga: ilmu akidah, ilmu tauhid, habis itu ilmu fikih. Ya. Ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu fikih belum sempurna kalau belum ditutup dengan yang namanya ilmu tasawuf. Apa ilmu tasawuf? Ilmu akhlak. Ilmu akhlak. Mana akhlak? Enggak sombong. Mana akhlak? Enggak ria. Mana akhlak? Enggak ujub. Mana akhlak? Enggak hasud. Itu akhlak semuanya. Ya, sabar, tawadhu, rendah diri, ya, sopan, santun, itu semuanya akhlak. Ya. Dia kenal sama Allah, ilmu fikihnya mantap. Tapi apa? Hasud. Kata Rasulullah, hasud itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Memakan kayu bakar. Ya. Ibadah kita yang kita kumpulin, ya, sehari semalam kita lakuin, kita puasa, kita ngaji, kita begini, kita begitu, ingat sama Allah, tapi hati kita masih ada hasud. Jangan heran kalau nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kita minta sama Allah, ya Allah, mana pahala puasaku, mana pahala salatku, mana pahala zakatku, mana pahala ibadahku, sedekahku, kok enggak ada pahalanya ya Allah? Jangan heran kalau Allah bilang pahalanya udah hilang, udah habis. Lo kenapa bisa habis? Iya, karena benar kamu itu rajin sholat, benar kamu itu rajin ngaji, benar kamu itu rajin ibadah dan sedekah. Tapi apa? Mulut belum bisa dijaga, begitu. Ya, mulutnya nggak bisa dijaga. Maunya fitnah mulu, maunya hasud mulu, maunya berantem mulu. Ya, kalau enggak berantem, sombong, belagu, takabur, akhirnya apa? Habis semuanya pahala amal ibadah kita. Na'udzubillah min dzalik. Makanya wajar kata Rasulullah tanya sama sahabat, ayyul muflis, siapakah orang yang rugi itu? Ya. Kata sahabat, ya Allah, ya Rasulullah, yang muflis itu kalau dagang rugi, nggak ada untungnya dia dagang, itu yang namanya rugi. Ya. Kata Rasulullah, bukan. Ya. Orang yang muflis, orang yang rugi itu apa? Orang yang datang kepada Allah dengan pahala salatnya, dia datang kepada Allah dengan pahala zakatnya, dia datang kepada Allah dengan pahala ibadahnya. Ya. Tapi di sisi lain dia berbuat zalim sama orang, dia berbuat aniaya sama orang, dia berbuat pertengkaran sama orang. Akhirnya apa? Orang yang dizalimi, orang yang disakiti ini nuntut sama dia. Akhirnya pahala puasanya, pahala sedekahnya dikasihin sama orang yang dizalimi. Ya. Andaikan pahala sholatnya udah habis, pahala kebaikannya udah habis, orang yang dizalimin masih ada, ini dosa orang dizalimin dibandingkan kepada apa? Orang yang menzalimin. Itu namanya orang yang rugi. Na'udzubillah min dzalik. Intinya apa? Intinya adab, Bapak. Intinya adab itu. Kalau mau pinter mah, mau ilmu banyak Pak, kok gampang. Yang penting apa? Rajin belajar aja jadi pinter gitu. Bu, kalau mau pinter baca buku bisa kan? Baca? Bisa. Kalau kita mau pinter gampang Bu, Pak. Rajin baca aja, lama-lama jadi pinter. Tapi kalau mau jadi orang benar yang susah.
Jadi orang benar ya susah. Coba dah, ya, cetak orang pintar di sekolah dan misalkan di sekolah, dia sekolah dari 7 tahun sampai 12, ya, SD, kemudian dari 12 sampai 3 berapa dah tu? 15 sampai 3 tahun lagi SMA berapa tahun? 18 tahun di kuliah 4 tahun berapa dah tu? 22 udah jadi S1 pintar kan? Pintar. Tapi kira-kira kalau cetak orang benar ada yang begitu? Bisa dia dalam rangka 20 tahun cetak orang benar? Belum bisa. Belum bisa. Kadang-kadang udah rapi kuliah dapat S1, S2, profesor, ujung-ujungnya apaan? Koruptor. Punya akhlak apa ini? Nggak punya. Ini. Ya. Makanya kalau ada tuh guru, kiai, ada orang pesantren, nyantren, itu kalau di pesantren yang utama adalah akhlak. Ada Bapak Ibu. Akhlak kami kiai itu gimana? Akhlak kami ustadznya gimana? Pernah ada muridnya bandel, diomelin tuh kami kiai. Ya, apa gitu kiai? Ente di pesantren ini buat dididik akhlak, bukan buat jadi orang pintar. Kalau buat orang jadi pintar, baca aja kita di rumah, gampang jadi pintar. Tapi kalau buat didik akhlak, nih di sini tempatnya pesantren. Ya, makanya yang heran, ya mungkin kalau udah pernah pesantren bahasa daerah, itu mereka apa? Ada yang sekolah ngaji, habis ngaji langsung kerja, nyawa, pulang ngaji nyawa. Sampai Johor, dan mau ngaji sebentar, ngaji nyawa lagi, sampai sore begitu terus. Bahasa kita banyakkan apa ini? Banyakkan kerjanya daripada ngajinya. Tapi masya Allah pas keluar jadi kiai semuanya. Kenapa? Karena akhlaknya ame kiai, akhlaknya ame guru. Amin. Ya. Ibaratnya kalau kita nyayur nggak pakai sambal, kira-kira nggak pakai garam, bagaimana Bu? Sedap ya Bu? Enggak. Sayur asam garamnya nggak ada, dimakan ya? Nggak ada. Garam akhlak. Sayur yang ada jagungnya, kacang panjangnya, hijaunya, apa lagi itu, nangkenya, itu mah ilmu. Banyak campurannya tapi nggak ada garamnya, nggak ada makan. Benar gak Pak? Nggak ada makan. Walaupun ada hijaunya, ada kalungnya, ada daunnya, itu lengkap semuanya. Tapi garamnya nggak ada. Dicolek juga kan? Dicolek juga enggak. Begitu juga dengan ilmu dan adab. Ilmu ibaratnya isinya. Dia pintar fikih, pintar nahwu, pintar Quran, pintar macam-macam. Tapi adabnya enggak ada. Maaf, orang colek juga kan? Bahkan kadang-kadang naudzubillah orang ustaz apaan tuh begitu katanya. Benar gak Pak? Apaan tuh begitu? Kenapa? Enggak ada adabnya. Makanya disinilah pentingnya yang namanya adab. Yang pentingnya akhlak. Akhlak kepada Allah, bagaimana kita adab sama Allah. Akhlak sama manusia, bagaimana kita berhadapan dengan manusia. Akhlak kita sama anak-anak, akhlak kita sama orang tua. Sama orang tua Pak, yang lebih tua ajarin. Ya.
Yang kita sedih sekarang anak-anak ya tahu hidungnya di mana, jidatnya di mana. Ibu ya. Padahal udah kelas SMA, SMP. Jidat sama hidung yang kenal. Air tipis juga kenal. Mana buktinya? Suruh cium tangannya. Suruh cium tangan. Anak sekarang cium tangan pakai apa? Pakai jidat. Padahal dibilang udah lulus SD, udah lulus SMP, SMA, cium tangan pakai jidat. Pindah ke hidung itu. Kalau enggak pelipis gini, cium tangan pakai jidat. Ya Allah, ini pindah ke pelipis. Dari dulu juga orang bilang kalau cium pakai hidung. Sekarang aja orang pintar cium pakai jidat. Bingung kita. Cium tangan pakai jidat. Ajarin anak kita. Ajarin anak kita cium tangan pakai hidung. Bahkan kalau kita orang tua kita, kau mah baik-baik cium tangan apa? Sampai bunyi. Pakai bunyi. Anak kita kasih tahu bapak ibu, ya kasih tahu. Ini kenapa dia tahu antara jidat sampai pelipis? Kenapa orang tua jaga perhatian? Ibu kira-kira perhatian gitu kalau anaknya mau ngaji mau sekolah di cium tangan pakai apa? Abu? Hah? Iya betul cium tangan dah gitu kita. Akhirnya di mana-mana kebiasaan. Kasih tahu, nih kalau cium tangan begini, namanya nyium pakai hidung. Tanya hidungnya di mana? Di atas atau di bawah? Oh di sini hidung. Nah kalau di sini berarti cium tangan begini. Iya. Kalau ini bukan buat hidung, apalagi pelipis jangan. Ajarin anak-anak kita akhlak adab. Ini yang kadang-kadang udah kurang diajarin sekarang. Udah hilang masa kita udah hilang. Sama yang gedean sombong boy aja gitu. Anak sekarang, iya kan Bu ya? Iya. Udah sonong aja udah tuh. Akhlak adabnya udah enggak ada. Makanya kita ajarin Bapak Ibu. Ajarin Bapak Ibu. Ini mohon maaf. Ya, yang kurang kita sekarang di sini. Ya, yang kurang kita di sini. Karena mungkin saya utarakan ada Profesor Dr. Ali Rahman Hakim itu pakar pendidikan. Indonesia ini kelemahannya di situ sekarang sekolahan Indonesia. Apaan? Yang diutamakan adalah otak ketimbang daripada watak. Indonesia sekarang lebih mengutamakan otak daripada watak. Otak itu apa? Kecerdasan. Yang penting lu pintar, yang penting cerdas. Kalau masalah akhlak belakangan dia. Ini sekarang hati-hati gitu ya dunia pendidikan sekarang. Ya, sehingga pernah itu pengen dihapus masalah pelajaran agama. Itu sempat selentingan dalam dunia pendidikan itu pelajaran agama pengen dihapus. Alasannya kenapa? Karena katanya kalau pelajaran pendidikan akhlak udah masuk ke semua pelajaran. Dalam hati kita ada agama aja masih rusak, apalagi nggak ada. Ini Pak. Ya. Sekarang kita otak daripada watak. Ya mohon maaf, coba kalau di sekolah umum seminggu berapa pelajaran agamanya? Ya, palingan 2 jam, paling lama juga 4 jam dalam satu minggu. Itu pun kalau gurunya masuk. Kalau nggak masuk, wassalam. Akhlak kurang dalam agama kita, apa namanya dalam negara kita, pendidikan kita. Ya, mohon maaf. Ya, bukan kita banggakan agama apa namanya negara lain. Di negara Jepang, mereka nggak khawatir kalau anak-anaknya nggak bisa bahasa Inggris. Mereka nggak khawatir. Mereka nggak khawatir kalau anak-anaknya nggak bisa komputer, nggak khawatir. Itu bisa kursus, bisa belajar tempat lain. Tapi mereka khawatir kalau anak-anaknya nggak bisa ngantri.
nggak bisa apa? Nggak bisa ngantri itu lagi bayar, nggak ngantri. Itu anaknya dia takut banget nggak bisa ngantri. Kalau nggak bisa bahasa Inggris mereka nggak puyeng. Yang puyeng kalau nggak bisa ngantri. Itu di Jepang, Pak. Ngantri itu apa ya? Ada. Ada. Kalau kita di sini bagaimana? Disuruh ngantri malah keroyokan. Iya, belum menguruhnya tuh nyerbu semuanya. Akhlak itu enggak ada, etika tidak ada. Ya, itu di Jepang Pak. Bahkan pernah kita lihat di TV itu di dalam acara apa itu? Ya, saya selalu orang Jepang, anak-anak Jepang. Kenapa? Dia kalau mau nyebrang, dia berhentiin mobil berhenti, dia nyebrang, habis itu nyebrang. Dia nunduk ke mobil. Sebagai apa? Ucapan terima kasih. Itu anak Jepang tuh, masih kecil tuh. Jadi nyebrang tuh, dia nyebrang, mobil berhenti, kasih nyebrang. Habis itu dia balik lagi. Bahasa kita, terima kasih. Ame mobil terima kasih. Saking apanya tuh, udah kebentuknya akhlaknya, adab kita. Kalau kita sekarang begitu bagaimana? Waduh, melonong aja udah masih bodoh. Iya. Boro-boro terima kasih, nengok juga enggak. Kan begitu gitu kan. Akhlak itu ya kan. Ya, biarin dah. Bang udah modelnya kali aturan negara kita begitu. Tapi kita jangan. Kita orang yang beriman, kita orang Islam, orang berilmu umat Nabi Muhammad SAW. Bentengin anak-anak kita sama akhlak. Bentengin anak-anak kita sama akhlak. Biar mungkin dunia jadi rusak, ya, pendidikan kita jadi hancur misalkan, tapi kita jangan. Kenapa? Karena Nabi kita mencontohkan akhlak yang mulia sama kita. Ya, akhlak jagain anak-anak kita. Jangan sampai rusak. Bagaimana caranya? Kita dulu contohin. Ini anak kita pengen berakhlak, kita sendiri nggak nyontohin. Ini kadang-kadang kita bilang anak kita, nah kalau makan, kalau minum jangan diri, minum pakai tangan kanan, baca Bismillah. Pakai. Bapak ini minumnya sambil apa? Ambil diri. Minumnya pakai tangan kiri. Kira-kira anak ikutnya gitu? Ya enggak. Kita dulu contohin. Di depan anak kita minum, ada bangku, duduk minum. Ntar anak kita minum diri, bilangin, minum jangan diri. Duduk minum. Kira-kira yang ngikutin apa nih? Ngikutin. Kenapa? Kita contohinnya benar. Coba kalau kita contohinnya salah, dibalikin, bawain dia begitu. Ya, kan begitu. Mohon maaf. Ini banyak yang kita begitu kasih contoh kita. Kita kasih contoh. Dulu kalau kita duduk di depan orang tua belonjor, namun kita diapain orang tua kita? Diketok, dia pekok, sok orang tua begitu gitu. Iya. Kalau sekarang orang tua ini belonjor ibunya. Iya. Ini makanya sekali lagi akhlak sama manusia, akhlak sama binatang begitu juga. Kita wajib punya akhlak sama binatang. Binatang jangan serampang-serampangin aja. Ini kamu binatang serampangin aja. Apalagi anjing. Ya, anjing mengkempuk-kempuk aja. Kira-kira boleh nggak pakai bukan kipas? Hah? Boleh nggak bukan gitu? Jangan, nggak boleh. Yang boleh dibunuh itu adalah kalbun akur. Apaan? Anjing galak, anjing gile. Tuh. Yang jahat, adik kita menggigit-gigit aja, itu boleh dah serampangin. Nih anjing lewat depan kita baik-baik, kita galak sama dia. Kan begitu. Padahal dia komisi sama kita.
misi Pak, misi Bu, kita dengar aja. Tetap aja kita baik. Kita sambit. Padahal tuh anjing udah misi-misi. Bagaimana misi-misinya? Jalan udah miring-miring tuh anjing, miring ke tembok, masih disampahin juga. Jangan dosa kita dosa. Akhlak kami binatang, walaupun anjing najis besar, tapi kita nggak punya dosa. Hukumnya aja najis berat. Yang boleh itu kalau anjingnya anjing galak, anjing liar bahasa kita. Itu nggak apa. Kalau anjing yang lewat, ya udah silakan aja, misi silakan. Yang penting dia apa? Iya gigit, dia galak sama kita. Ini kan gara-gara kita si babunya ngelampangin anjing mulu, anaknya ikut-ikutan. Anjing gitu. Jangan. Ya, bahkan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi itu meriwayatkan ada seorang perempuan pelacur masuk ke surga gara-gara siapa? Gara-gara anjing. Tuh, ditolongin anjing masuk ke sumur, ditolongin anjingnya kehausan, dipakai selopnya buat apa? Ngambil air. Tuh, kasih minum anjing tuh. Akhirnya ini pelacur meninggal, diimpiin, ini pelacur masuk surga. Ditanya kenapa? Karena pernah menolong anjing. Ya, nah ini adab-adab semuanya. Jadi sekali lagi, ya, penggabungan yang paling bagus adalah penggabungan ilmu dengan akhlak, penggabungan ilmu dengan ada. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan ilmu yang manfaat, adab yang berguna, adab yang bermanfaat buat kita sehingga kita dapat keuntungan di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul mabudhu ana wa nabiyyu min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha namat insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wa karamihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud, ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa wasi'an qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka rahmatan nabiyyin wa ridwan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa sayyidina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma anfa'na wa 'allimna ma syi'na wa talamilina wa talamidatina naf'an mubarakan lana wa lidika wa linaslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.